Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan tentunya selalu santuy ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul What Happened to Monday. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu ya. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang kondisi bumi di masa depan, di mana angka populasi manusia melambung tinggi hingga diprediksikan bahwa umur bumi tidak akan lama lagi. Dan jika kalian penasaran dengan seluruh alur ceritanya, santuikan terus videonya cuy. Berlatarkan tahun 2043 di mana bumi mengalami overpopulasi, Biro Alokasi Anak telah mengesahkan undang-undang baru yaitu ditetapkannya kebijakan One Child One Earth. Kebijakan tersebut akan tertuju pada sebuah keluarga yang hanya diwajibkan memiliki satu orang anak saja. Dan jika melanggar, maka anak mereka akan dianggap ilegal dan akan dimasukkan ke program yang telah disiapkan oleh Biro Alokasi. Di sana anak mereka akan ditidurkan dalam sebuah tabung tanpa merasa lapar, dan nantinya mereka akan dibangunkan ketika keadaan bumi telah membaik dari sebelumnya. Bukan hanya itu, CIB mewajibkan setiap orang menggunakan sebuah gelang untuk identitas mereka. Di sebuah rumah sakit, seorang ibu bernama Karen Sedman berhasil melahirkan 7 bayi kembar perempuan. Namun sayang setelah melahirkan, Karen meninggal, dan ketujuh bayi kembar tersebut akhirnya dirawat oleh kakek mereka yang bernama Terence Sedman. Terence kemudian memberikan nama pada ketujuh bayi kembar tersebut berdasarkan nama-nama hari, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Untuk menghindari kecurigaan dari para agen biro, Terence melatih dan mendidik mereka untuk menjadi identik satu sama lain agar dapat berinteraksi dengan dunia luar. Dan ketika berada di luar, mereka hanya boleh menggunakan satu identitas, yaitu nama ibu mereka, Karen Sedman. Tidak cukup sampai di situ, setiap dari mereka yang telah menghabiskan waktu di luar wajib berbagi informasi mengenai aktivitas yang telah dijalaninya. Suatu hari, Thursday nekat pergi keluar apartemen untuk bermain skateboard, meskipun bukan bagian dari harinya. Dan naas ketika pulang, ia mengalami kecelakaan yang membuat ujung jari telunjuknya patah. Karena hal itu, Terence memutuskan untuk memotong jari telunjuk saudari-saudarinya agar mereka tetap identik. Dan tentu saja itu adalah konsekuensi yang berat untuk melindungi ketujuh cucunya. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2073, ketujuh saudari kembar telah dewasa. Dan tepat di hari Senin, Monday mendapat giliran untuk berperan sebagai Karen Sedman. Di hari tersebut adalah hari yang begitu penting bagi Karen Sedman, karena ia akan mendapat promosi jabatan di tempat kerjanya yaitu di First Eurobank. Setelah keluar dan melewati checkpoint, Adrian yang merupakan seorang security biro menunjukkan ekspresi ketertarikan kepada Monday. Dan sesampainya di kantor, ia bertemu dengan saingannya yang bernama Jerry. Ketika hendak berpisah, Jerry mengatakan kepada Monday bahwa ia akan selalu mengawasinya. Malam pun tiba namun Monday masih belum pulang, yang tentu saja itu membuat saudari-saudarinya merasa sangat khawatir. Friday dan Thursday mencoba melacak lokasi Monday melalui gelang miliknya, namun mereka tidak dapat menemukan keberadaannya karena Monday telah menonaktifkan GPS pada gelangnya. Di keesokan harinya, tepat di hari Selasa, Tuesday bersiap untuk mengisi harinya sebagai Karen Sedman. Ia merasa kebingungan dengan apa yang akan dilakukannya di hari tersebut, karena Tuesday sama sekali tidak mendapat informasi aktivitas dari Monday di hari sebelumnya. Karena hal itu, ia pun mencari informasi mengenai Monday kepada rekan kerjanya di kantor. Ternyata setelah ia berhasil mendapatkan promosi jabatan di kantornya, Monday bertemu dengan Jerry di sebuah bar. Setelah mengetahui hal tersebut, Tuesday pun langsung menyampaikan informasi yang ia dapatkan kepada saudari-saudarinya. Namun ketika ia hendak pergi, agen biro atau CIB datang lalu memaksa Tuesday untuk masuk ke dalam PAN. Sesampainya di kantor, ia bertemu dengan kepala biro bernama Simon, dan ia mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui mengenai rahasia 7 bersaudara yang telah bertahan hidup sampai sejauh ini. Tuesday yang merasa sangat ketakutan mencoba untuk menyogok Simon dengan sejumlah uang, namun Simon tetap memerintahkan agennya untuk mencongkel mata Tuesday. Bukan hanya itu, Simon juga memerintahkan salah seorang agen kepercayaannya yang bernama Joe untuk menghabisi saudari-saudarinya. Para agen CIB pun langsung bergegas dan menerobos masuk ke apartemen mereka dengan menggunakan bola mata milik Tuesday. Sementara itu, kelima saudari yang tersisa mencoba untuk bersembunyi di ruang rahasia yang telah dibuat oleh Terence. Namun sayangnya para agen berhasil menemukan mereka dan terjadilah pertarungan di sana.
Singkat cerita, kelima bersaudara tersebut berhasil menghabisi para agen, namun sayangnya Sunday harus tewas akibat dari pertarungan tersebut. Dalam kantung salah seorang agen, mereka menemukan bola mata milik Tuesday, dan karena informasi dari Tuesday mengenai Jerry, kelima bersaudara tersebut langsung mencurigainya. Di keesokan harinya, tepat di hari Rabu, giliran Wednesday yang keluar untuk menjadi Karen Sedman. Namun untuk kali ini ia tidak berpenampilan layaknya Karen, karena dirinya akan menemui Jerry di apartemennya. Di sana sempat terjadi kesalahpahaman karena Jerry mengatakan bahwa ia telah mengetahui rahasia dari Karen Sedman, dan Wednesday mengira bahwa yang dimaksud Jerry adalah rahasia mengenai saudari-saudarinya. Namun Jerry mengatakan hal lain yang ternyata Karen Sedman telah mendapat promosi jabatan dengan cara mengirimkan uang dengan jumlah yang cukup banyak kepada Chaiman. Di seberang gedung, salah seorang sniper agen biro sedang mengincar mereka, dan tak lama kemudian Jerry pun tertembak lalu tewas seketika. Karena keberadaannya telah diketahui, Wednesday dengan dibantu oleh Friday dan Thursday berusaha untuk melarikan diri dari sana. Namun sayangnya ketika Wednesday hendak melompat ke salah satu apartemen untuk melarikan diri, ia ditembak oleh Joe hingga terjatuh dan tewas. Di balik pintu apartemen, salah seorang security biro yang tidak lain itu adalah Andrian. Awalnya mereka bertiga mengira bahwa Andrian akan menangkapnya, namun ternyata ia datang ke sana untuk menemui Monday. Saturday yang tidak mengetahui apa-apa langsung melaporkannya kepada Friday dan Thursday, dan di sana mereka berdua memanfaatkan situasi agar Saturday dapat menghubungkan gelang miliknya dengan milik Andrian untuk dapat terhubung ke server biro. Dan karena hal itu, Saturday pun terpaksa harus pergi kencan dengan Andrian. Setelah berhasil terhubung ke server biro, Thursday dan Friday mulai melacak ke segala ruangan yang ada di gedung biro. Di sana mereka juga menemukan Monday yang ternyata masih hidup. Setelah kencan, Saturday yang masih berada di apartemen Andrian memberitahukan bahwa Monday dan Andrian telah menjalin hubungan selama beberapa hari ke belakang. Namun tak lama kemudian agen biro datang dan langsung menembak kepala Saturday pada saat itu juga. Di saat yang bersamaan, para agen telah tiba di luar apartemen Friday dan Thursday. Ketika mereka berdua berusaha untuk melarikan diri, Friday memilih masuk kembali ke dalam apartemennya demi untuk mentransfer data penyogokan Chaiman ke gelang milik Thursday. Tidak hanya itu, Friday juga membuat sebuah bom dadakan, lalu tak lama kemudian apartemennya meledak dan Friday harus tewas bersama para agen di sana. Thursday yang melihat kejadian tersebut merasa sangat sedih, dan Andrian yang sama-sama melihat berita tentang kejadian itu pun datang untuk melihat keadaan Monday. Andrian awalnya tidak mengetahui, dan bahkan ia juga belum mengetahui bahwa Monday memiliki 6 saudari. Ketidaktahuannya itu pun tidak berlangsung lama, karena ketika ia masuk ke dalam mobilnya, Thursday langsung menodongkan senjata ke arahnya dan lagi-lagi itu karena kesalahpahaman. Thursday awalnya mengira bahwa kejadian tersebut telah direncanakan oleh Andrian, namun Andrian sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Andrian mengatakan bahwa dirinya hanya mencintai Monday, dan Thursday pun membongkar rahasia tentang saudari-saudarinya kepada Andrian. Karena hal itu, Andrian pun sepakat untuk membantu Thursday menyelamatkan Monday yang disekap di gedung biro. Setelah masuk, Andrian berpura-pura membawa mayat salah satu dari 7 saudari kembar atau Thursday untuk sampai ke tempat Cyrosleep di mana anak kecil ilegal ditidurkan. Sesampainya di ruangan tersebut, mereka melihat bahwa sebenarnya para anak ilegal tidak ditidurkan melainkan dibius, lalu kemudian mereka dibakar hingga menjadi abu dan tewas. Setelah merekam kejadian tersebut, Thursday kemudian melawan para perawat sementara Andrian membereskan para penjaga. Setelah itu mereka pergi ke ruangan di mana Monday disekap, namun ternyata itu bukanlah Monday melainkan Tuesday. Pertanyaannya, di manakah Monday dan apa yang terjadi dengannya? Mereka pun kemudian berusaha untuk mencari Monday, dan terungkaplah fakta mengejutkan bahwa ternyata Monday telah menjual informasi mengenai saudari-saudarinya tersebut kepada Chaiman. Dan ketika Chaiman membuka acara penggalangan dana, Andrian dan Tuesday membajak operator untuk menayangkan rekaman yang terjadi di ruang Cyrosleep yang sebelumnya telah direkam oleh Tuesday. Di sisi lain, Thursday menyamar menjadi Karen Sedman karena ia telah mengetahui bahwa Monday bersekongkol dengan Chaiman. Dan tepat di toilet mereka pun baku hantam, lalu singkat cerita Thursday berhasil mengatasi Monday di sana. Setelah itu, Thursday kemudian pergi untuk menghadiri acara pidato dari Chaiman, dan pada saat yang bersamaan Tuesday berhasil membajak dan menayangkan kejadian di Cyrosleep. Para tamu yang melihat kejadian tersebut sangat merasa terkejut karena selain tidak sesuai dengan yang diiklankan, program tersebut juga sangatlah tidak manusiawi. Chaiman yang melihatnya pun akhirnya pingsan seketika, lalu tersadar kemudian merasa gregetan dengan Thursday. Tak lama kemudian Monday datang lalu menodongkan pistol kepada Thursday,
Dan ketika ia hendak menembaknya, Monday terlebih dahulu ditembak oleh Joe. Bersamaan dengan itu, Joe juga terkena tembakan oleh Adrian dari belakang. Dan di detik napas terakhirnya, Monday mengungkapkan alasan di balik perbuatannya tersebut, yang ternyata Monday sedang hamil anak kembar hasil hubungannya dengan Adrian. Ia meminta agar Thursday dapat menjaga anak-anaknya dan tidak membiarkan si Ivy mengambilnya. Dan perbuatannya itu pun persis seperti apa yang telah dilakukan oleh kakeknya dulu. Tak lama setelah itu, Monday pun akhirnya tewas. Kemudian muncul sebuah berita yang menginformasikan bahwa aturan alokasi anak telah dihapuskan dan Simon ditetapkan hukuman mati atas programnya. Di akhir film diperlihatkan kedua bayi dari Monday yang telah ditempatkan dalam sebuah tabung inkubasi. Dan setelah kejadian tersebut, Tuesday akhirnya merubah identitasnya menjadi Terry, sementara Thursday akan menjadi satu-satunya Karen Sedman. Di akhir scene kita diperlihatkan juga sebuah ruangan yang dipenuhi oleh bayi-bayi yang telah diberikan perawatan dengan layak. Dan setelah itu, tamat cuy. Oke, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.